Introducing myself. Hai, nama saya Salsabila Abrila dengan nomor NIM 200.347. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah kepemimpinan bisnis. Semoga bermanfaat bagi pembaca dan selamat menonton. Biografi kesuksesan dan untung miliaran penjual keripik Maishi. Reza Nur Hilman atau biasa dikenal dengan panggilan AXL ini merupakan seorang pria yang lahir di Bandung pada 29 September 1987. Ia merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara. Sejak kecil, orang tua Reza bercerai hingga membuatnya diasuh oleh orang tua angkatnya di Cimahi. Di masa kecilnya, ia tidak merasakan kehadiran seorang ayah sehingga membuatnya menjadi sosok orang yang mandiri dan pantang menyerah. Sejak SD hingga SMA, Reza bersekolah dan tinggal di Cimahi, Jawa Barat. Setelah lulus dari SMA N2 Bandung pada tahun 2005, ia tidak melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Ia sempat menganggur selama 4 tahun. Kemudian mulai mencoba wirausaha dengan menjual produk-produk orang lain berupa alat elektronik dan pupuk. Kemudian pada tahun 2009, Reza memutuskan untuk kuliah. Reza adalah salah satu fans band rock asal Los Angeles, California, Amerika Serikat, yaitu Guns N' Roses. Ia sangat mengidolakan sang vokalis Axl Rose, karena itulah ia sering dipanggil AXL oleh teman-temannya. Seperti kebanyakan tokoh UMKM sukses lainnya, Reza juga mengawali karirnya sejak dini, yaitu ketika ia masih duduk di bangku sekolah. Tak ada yang menyangka bahwa keripik pedas merek Maichi yang banyak diminati ini awalnya dimulai dari kejeliannya dalam menjualkan keripik pedas jualan seorang nenek yang tinggal tak jauh dari rumahnya kepada teman-temannya di sekolah. Namun, disitulah keuletan Reza yang patut ditiru oleh siapapun yang memang ingin mulai sebuah usaha. Reza berhasil mengembangkan bisnisnya hingga ke pasar yang lebih besar. Strategi pemasaran keripik Maichi yang unik. Awalnya, keripik pedas yang diusung oleh Reza ini hanya diproduksi sekitar 50 bungkus saja setiap harinya. Jelas dengan skala produksi yang bisa dibilang cukup kecil tersebut, segala cara patut dilakukan untuk memastikan seluruh produksi terjual dan ongkos produksi dapat ditutup dengan keuntungan yang besar. Uniknya, cara yang dilakukan oleh Reza pada saat itu dibilang cukup visioner. Tidak seperti pemasaran konvensional yang dilakukan oleh kompetitornya. Untuk memastikan seluruh dagangannya terjual, Reza memilih untuk melakukan penjualan dengan sistem pop-up, yaitu tiba-tiba muncul di suatu tempat untuk menjajakan dagangan dengan mobilnya. Agar sistem pemasaran ini dapat berhasil, Reza memanfaatkan media sosial untuk memperbesar efek word of mouth. Kejeliannya di tahun 2010 dalam memanfaatkan Twitter yang memang pada saat itu mulai naik daun ternyata membuahkan hasil. Dengan produksi 50 bungkus keripik Maichi yang tiap harinya dijual di titik-titik yang acak, Reza menggunakan Twitter untuk mengumumkan di mana lapaknya akan dibuka hari itu. Model pemasaran gaya baru ini menarik minat para pengguna Twitter. Merek keripik pedas Maichi jualannya akhirnya memiliki nilai eksklusif yang lebih dan secara perlahan, Reza membangun interaksi yang baik untuk menumbuhkan pelanggan-pelanggan setia yang baru setiap harinya. Berkat model pemasarannya yang unik tersebut, Reza yang tadinya memulai bisnis dengan modal sebesar 15 juta dengan area penjualan yang berpusat di Bandung saja, akhirnya dapat mengembangkan bisnisnya hingga dapat ditemukan juga di seluruh wilayah Indonesia. Semuanya dicapai dengan kejeliannya dalam memanfaatkan penggunaan media sosial Twitter yang saat itu memang sedang tren secara cepat untuk memperkuat nilai eksklusif yang dimiliki oleh mereknya. Tak hanya model pemasarannya saja yang unik, khususnya pada tahun 2010 ketika Reza mulai mengawali karirnya dengan bisnis keripik pedas, latar belakang yang membuatnya memilih Maichi sebagai mereknya juga cukup menarik. Nama Maichi dipilih sebagai merek karena kata penjual keripik pedas di dekat rumahnya yang menjadi inspirasinya seperti emak-emak penampilannya. Selain itu, Reza juga kerap mendengar ibunya menyebut dompet kecil penyimpan emas dengan sebutan Maichi.
Dengan nama yang unik sebagai merek yang diusungnya, Reza berhasil menumbuhkan personal branding untuk merek keripik pedas buatannya. Kejeliannya dalam memilih model pemasaran serta pemanfaatan media sosial yang tepat juga menjadi upaya yang revolusioner yang patut ditiru oleh setiap pelaku usaha. Dengan prinsip untuk berbisnis secara totalitas tanpa terlalu berpikir secara fokus pada untung maupun rugi yang akan didapatkan dari bisnisnya, Reza justru memutar otak dan sebisa mungkin melakukan apapun yang bisa dilakukannya untuk mengembangkan bisnisnya. Prinsip inilah yang membuatnya terbiasa untuk berpikir secara kreatif sehingga dapat memunculkan model pemasaran yang tak hanya menarik, tetapi juga berhasil mengantarkannya sebagai tokoh muda yang sukses. Kejeliannya serta kreativitasnya dalam berbisnis membuat merek keripik Maichi memiliki brand awareness yang kuat di tengah kompetitifnya bisnis keripik pedas yang mulai menjamur karena kesuksesannya. Hal ini tentu sangat relevan bagi para pelaku UMKM lainnya, khususnya bagi mereka yang memutuskan untuk berbisnis pada bidang usaha yang memiliki banyak kompetitor. Kreatif dan totalitas adalah kuncinya. Selain mengurus bisnis keripik pedas, pemuda yang usianya belum genap 30 tahun itu sekarang sibuk memberikan pelatihan untuk menginspirasi anak muda dan mencetak jutawan baru. Ia mendirikan Excellent Academy yang bertujuan untuk membantu pengusaha muda merintis bisnis. Reza juga mengeluarkan majalah bertajuk Cheers Magazine dan mengeluarkan buku berjudul Revolusi Pedas yang diterbitkan oleh Blitz Megaplex Grand Indonesia di Jakarta pada 29 Juni 2012. Kini, para jenderal istilah agent atau reseller Maichi sudah tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Bahkan Maichi juga dipasarkan di supermarket atau minimarket dan luar negeri sekalipun. Maichi kini berkembang dari industri kecil skala rumahan menjadi PT Maichi Inti Sinergi atau MIS. Setiap harinya, Reza Nurhilman memproduksi keripik Maichi sebanyak 200.000 bungkus yang didistribusikan ke dalam dan luar negeri. Hal ini membuatnya bisa untung hingga miliaran per bulan. Dalam memulai bisnis, kita harus totalitas dan berani rugi. Tapi dari kerugian itu, kita mampu belajar mana yang kurang dan harus diperbaiki. Biar bagaimanapun, rugi beserta kekhawatiran lainnya itu bisa diminimalisir dengan perencanaan serta tabungan berupa investasi. Bisnis akan tetap jalan, hidup pun tetap masih bisa berkecukupan. Sekian biografi tentang sukses dan untung miliaran penjual keripik Maichi. Semoga bermanfaat dan goodbye.